Selamat malam, Bante Santacito, Namo Buddhaya. Baik. Bante, terima kasih sudah bersedia untuk mengisi Dhamasa Kaca Online pada malam hari ini. Baik, sama-sama. Terima kasih. Dengan tema hidup saat ini dan sekarang. Untuk itu tidak berlama-lama lagi Bante, kami persilakan Bante untuk menyampaikan Dhamma selama 1 jam ke depan. Silakan Bante. Baik. Ya, mari kita bersama-sama bersikap panjali mengagungkan Sang Buddha terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang sangat saya muliakan Bante Tejapunyo Mahathira, yang saya hormati Rama Ramani yang hadir di Zoom ini dan juga barangkali di YouTube. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, terima kasih kepada moderator kita, Ibu Titik. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini merupakan kehormatan bagi saya karena diberi kesempatan untuk berbagi dhamma yang malam hari ini sesuai dengan apa yang telah di-broadcast. Topik atau judul yang akan kita bahas berkaitan dengan salah satu sutta yang kita temukan di dalam Majjhima Nikaya, yaitu Bhattikarata Sutta. Yang kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian membaca di buku Parita Biru, nah di sana juga ada, yaitu salah satu yang parita yang dibaca yang sebenarnya diambil dari Bhattikarata Sutta. Tetapi yang diambil itu sebenarnya hanya ringkasan atau disebut udesa. Sedangkan vibangga atau penjelasannya tidak diambil, tidak dimasukkan ke dalam buku Parita Biru. Dan sutta ini menurut saya sangat penting karena merepresentasikan praktek ajaran yang ditekankan oleh Sang Buddha, yaitu berkaitan dengan bahwa kita diarahkan untuk senantiasa hidup di sini, saat ini dan sekarang. Karena kalau kita perhatikan di khotbah-khotbah Sang Buddha, terutama berkaitan dengan praktek dhamma, praktek ajaran yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, penekanan yang beliau atau Sang Buddha tekankan kepada para siswanya adalah bagaimana para siswanya berusaha untuk senantiasa hidup di saat ini dan sekarang. Mengapa demikian? Ini berkaitan dengan terutama inti ajaran Sang Buddha. Yang mana kita ketahui bahwa inti ajaran Sang Buddha tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Kebenaran tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan kebenaran tentang jalan untuk melenyapkan penderitaan. Apa hubungan 4 kebenaran mulia dengan hidup saat ini? Hubungannya adalah bahwa yang mesti kita handle berkaitan dengan 4 hal ini adalah yang saat ini.
yang sekarang. Ketika kita berbicara tentang duka penderitaan, yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah penderitaan yang saat ini sekarang sedang terjadi, sedang berproses. Bukan yang lampau, bukan yang akan datang. Ketika beliau mengatakan bahwa kebenaran mulia tentang duka penderitaan harus dipahami secara menyeluruh. Bagaimana kita memahami secara menyeluruh penderitaan yang kita alami? Ya tentu kita memahaminya, penderitaan tersebut yaitu penderitaan yang sedang terjadi. Bukan yang lampau, bukan yang akan datang. Demikian pula ketika berbicara tentang sebab penderitaan, yaitu yang tidak lain adalah tanha, nafsu keinginan, atau dengan kata lain adalah kotoran batin. Kotoran batin, nafsu keinginan yang mesti kita handle sebagai sebab penderitaan, juga sebenarnya yang mesti kita handle bukan kotoran batin yang lampau, dan juga bukan kotoran batin yang akan datang. Yang harus kita handle, yang harus kita respon dengan kebijaksanaan, atau dengan, yaitu kata lain, kita harus melenyapkan kotoran batin tersebut, yaitu juga adalah kotoran batin yang saat ini sekarang sedang mencengkram batin kita. Bukan yang lampau, bukan yang akan datang. Termasuk berbicara tentang lenyapnya penderitaan juga sama. Lenyapnya penderitaan itu bukan masalah itu yang akan datang, tetapi adalah yang sekarang. Maka kalau kita bicara tentang konsep keselamatan dalam agama Buddha, keselamatan dalam agama Buddha itu bukan setelah kematian, tetapi adalah saat ini dan sekarang. Di kehidupan saat ini semasa kita masih hidup. Nah, apa itu keselamatan? Nibbana. Keselamatan yang sesungguhnya adalah nibbana. Dan nibbana itu bukan masa lampau, bukan yang akan datang, tetapi saat ini dan sekarang. Dan berkaitan dengan pengembangan jalan yang membawa kepada lenyapnya duka juga sama. Itu bukan masalah yang lampau dan yang akan datang, tetapi bagaimana faktor-faktor yang membawa kepada lenyapnya penderitaan, lenyapnya sebab penderitaan, yang membawa kepada realisasian dari lenyapnya penderitaan, itu juga sekarang saat ini. Maka hidup saat ini itu sangat ditekankan dalam ajaran Buddha. Maka suatu kali ketika ada seseorang datang pada Sang Buddha dan bertanya, apakah penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya, dan jalan untuk melenyapkan penderitaan bisa ditemukan dengan cara berjalan, dengan cara mengembara? Ada suatu tempat di mana di sana tidak ada penderitaan? Sang Buddha mengatakan, tidak demikian. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya, dan jalan untuk melenyapkan penderitaan, semuanya ditemukan di sini. Di tubuh ini yang berisikan pikiran. Dan suatu kali ada seseorang juga datang kepada Sang Buddha, sesosok dewa, bertanya kepada Sang Buddha, kenapa ada beberapa biku yang makan hanya sekali, tinggalnya di hutan sendirian, tetapi kenapa wajah mereka begitu cerah? Wajah mereka begitu bersinar cerah. Sang Buddha menjawab, karena mereka tidak berpikir tentang masa lampau, tidak merindukan masa yang akan datang. Dan mereka itu hanya apa? Mempertahankan yang saat ini dan sekarang. Karena hal itulah maka wajah mereka kelihatan bersinar cerah.
Nah, ini memberikan makna bahwa ajaran Sang Buddha ini selalu menekankan kepada para siswanya untuk hidup saat ini dan sekarang. Karena 4 kebenaran mulia yang mesti dipahami, yang mesti direalisasi, itu semuanya berkaitan dengan saat ini dan sekarang. Ajaran Sang Buddha yang menekankan bahwa kita hendaknya hidup saat ini dan sekarang, salah satunya adalah Bhaddeka Rata Sutta, yang sekarang kita akan membahas. Bhaddeka Rata Sutta, khotbah yang bisa kita temukan di dalam Majjhima Nikaya, terutama di bagian Vibhanga Wagga. Jadi kalau Vibhanga Wagga itu Wagga nomor 2 dari terakhir. Nah, sehingga Bhaddeka Rata Sutta ini merupakan khotbah ke 131. Ya, 131 dari Majjhima Nikaya. Sebenarnya di Vibhanga Wagga ini juga ada khotbah-khotbah lainnya yang isinya mirip dan secara makna sama seperti Bhaddeka Rata Sutta, yaitu Ananda Bhaddeka Rata Sutta, Mahakaccana Bhaddeka Rata Sutta, kemudian Lomasa Kanggiya Bhaddeka Rata Sutta. Ada 4 sutta yang memiliki judul Bhaddeka Rata Sutta. Isinya mirip, maknanya sebenarnya yang disampaikan di sana tidak berbeda. Apa itu sutta Bhaddeka Rata Sutta? Nah, sutta itu sendiri adalah khotbah. Bhaddeka Rata memiliki makna yang masih sampai sekarang menjadi kontroversi. Seperti misalnya Bante Bodhi dalam terjemahan beliau, nah, Bhaddeka Rata itu diterjemahkan sebagai satu kemelekatan yang baik. Dari kata Bada Eka Rata. Bada itu baik atau indah. Eka itu satu. Rata itu adalah oleh beliau diterjemahkan kemelekatan. Seperti kata raga. Nah, raga, rajati, rata, kemelekatan. Satu kemelekatan yang baik atau satu kemelekatan yang indah. Tetapi dalam terjemahan lain seperti Bante Sujato menerjemahkan sebagai satu hari yang indah atau satu hari yang baik. Kenapa bisa demikian? Nah, badai itu baik atau indah, eka satu. Rata itu bisa memang berasal dari kata rati. Rati itu malam, tetapi lebih mengacu pada hari. Nah, jadi satu hari yang indah atau satu hari yang baik. One auspicious day, itu Bante Sujato. Tetapi ada satu Bante lagi, Bante Nyanananda, Katuk Kurunde Nyanananda. Beliau adalah seorang Bante yang selama menjadi Bante tinggalnya di hutan. Sebagai seorang praktisi, seorang skolar, seorang sarjana Buddhis karena pernah menjadi dosen, tetapi juga sebagai seorang praktisi yang tinggal di hutan setelah menjadi biku. Beliau menerjemahkan dengan terjemahan lain, Bhaddeka Rata. Diterjemahkan sebagai pencinta kesendirian yang ideal. An ideal lover of solitude. Jadi pecinta kesendirian yang ideal.
Atau dengan kata lain, gampangnya adalah seseorang yang baik yang menyenangi kesendirian. Mengapa bisa demikian? Nah, di sini bada itu baik. Rata itu memang bisa diterjemahkan sebagai menyenangi. Eka adalah satu. Satu di sini juga seringkali di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha mengacu kepada kesendirian. Sendiri. Eko wupakado. Nah, terkadang ada kalimat demikian, eko wupakado. Sendiri, tekun. Nah, jadi di sini seorang yang baik yang menyenangi kesendirian. Nah, terjemahnya beda-beda karena memang kalimat ini memang bisa memberikan makna yang berbeda. Tetapi apapun terjemahannya, sebenarnya semuanya baik. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat isi dari Baddeka Rata Sutta ini memang mengacu kepada ya 3 hal tadi. Misalnya kenapa dikatakan sebagai satu kemelekatan yang baik? Mengapa bisa demikian? Karena kalau kita melihat, meneliti atau katakan meninjau isi khotbah tersebut, ya kalau memang ada sebuah kemelekatan, maka kemelekatan terhadap praktek yang ada di dalam khotbah tersebut, yaitu adalah kemelekatan yang baik. Mengapa dikatakan sebagai satu hari yang baik, satu hari yang indah? Karena memang kalau memang ada praktek demikian ketika seseorang menghabiskan waktunya, harinya untuk mempraktekkan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam khotbah ini, maka bisa dikatakan itulah praktek satu hari yang baik. Mengapa bisa dikatakan sebagai seseorang yang baik yang menyenangi kesendirian? Memang karena kalau seseorang itu praktek sesuai dengan apa yang diajarkan dalam khotbah ini, ya memang praktek ini atau katakan ajaran yang ada di dalam sutta ini mengacu bagaimana seseorang hendaknya hidup fokus dengan diri sendiri, terutama terhadap ya diri sendiri saat ini dan sekarang. Dan itu dibutuhkan sebuah kondisi di mana seseorang harus menyukai kesendirian. Karena kalau tidak menyukai kesendirian, batinnya mengembara ke sana kemari, tidak akan mungkin bisa mempraktekkan apa yang disampaikan di dalam khotbah ini. Maka Bante Katuk Krudi Nyanananda menerjemahkan demikian. Seseorang yang baik yang menyenangi kesendirian. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, lantas apa isi dari khotbah tersebut? Nah, khotbah tersebut disampaikan oleh Sang Buddha kepada para siswa beliau ketika beliau berada di Jetavana, di arama, di taman yang dibangun oleh Anathapindika. Sang Buddha mengatakan bahwa beliau akan mengajarkan Baddeka Rata Sutta yang mana di sini berkaitan dengan udesa dan vibhanga. Jadi beliau mengatakan Baddeka Rata Savo bikave udesanca vibhanganca desisami. Wahai para biku, saya akan mengajarkan kalian Baddeka Rata baik udesa maupun vibhanga. Apa itu udesa? Udesa adalah rangkuman. Vibhanga adalah division atau penjelasan, explanation. Jadi mengajarkan Baddeka Rata baik udesa, rangkuman maupun penjelasan. Nah, Sang Buddha memberikan yaitu udesa. Nah, udesa di sini sebagai rangkuman, nah berupa syair-syair yang diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, yang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian juga bisa melihat di buku Parita Biru. Nah, di sana ada Baddeka Rata Sutta. Itu sebenarnya adalah udesa, bukan penjelasan. Sedangkan Baddeka Rata Sutta secara komplit, secara katakan
ya kesemuanya bisa dilihat, yaitu di dalam Majjhima Nikaya. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan dalam sebuah syair, Atitang nanwagameya nak palikangke anagatang. Yada titang pahinantang apatanca anagatang. Pacu pananca iyo dahamang tata tata vipasati. Asang hirang asang kupang tang vidva manubruhaye. Ajewa kicamatapang ko janya maranang suwe. Nahino sanggarang tena maha senena macuna. Ewang viharing ataping ahorata matanditang. Tangve badeka ratoti santo aci kate muni. Ada 4 syair yang disampaikan oleh Sang Buddha yang merupakan rangkuman dari Badeka Rata. Ya, terserah mau menerjemahkan Badeka Rata seperti apa. Nah, di sini Atitang nanwagameya nak padikangke anagatang. Yada titang pahinantang apatanca anagatang. Nah, Sang Buddha di sini mengatakan dalam syair pertama, Atitang nanwagameya. Jangan kembali ke masa lampau. Jadi nanwagameya itu jangan kembali. Jangan kembali ke masa lampau. Nah, padikangke anagatang. Dan jangan merindukan yang akan datang. Patikangka itu sebenarnya mengharapkan atau merindukan. Patikangka. Nah, patikangka artinya tidak merindukan. Atau jangan merindukan yang akan datang. Yada titang pahinatang apatanca anagatang. Yada titang pahinatang, karena yang lampau itu telah ditinggalkan, pahina. Sedangkan apatanca anagatang, yang akan datang itu belum tiba. Apata, pata itu tiba, a itu tidak, atau belum. Yang akan datang belum tiba. Pacu pananca iyo damang tata tata vipasati. Ini syair kedua. Sementara anjuran Sang Buddha adalah selain tidak usah berpikir atau tidak usah kembali ke masa lampau dan tidak usah merindukan yang akan datang, Sang Buddha juga mengajak kita, mengajak para siswanya untuk apa? Pacu pananca iyo damang tata tata vipasati. Untuk melihat tepat di sana, tata tata vipasati. Nah, vipasati itu artinya adalah melihat, ini dari kata vipassana. Jadi vipassati itu adalah kata kerja dari vipassana. Jadi kalau seseorang menerjemahkan vipassana sebagai pandangan terang, artinya di sini adalah seseorang harus melihat dengan pandangan terang tepat di sana, atau seseorang harus melihat dengan kebijaksanaan tepat di sana. Di mana? Di pacu pananca iyo damang, di fenomena yang sedang muncul. Nah, pacu pana itu artinya sedang muncul, upana itu sedang muncul. Artinya adalah seseorang harus melihat dengan kebijaksanaan right there, nah, tata-tatanya right there, tepat di sana, di fenomena yang sedang muncul atau yang saat ini sedang muncul. Asang hirang, asang kupang, jadi melihat dengan apa? Dengan asang hirang, asang kupang. Asang hirang artinya tidak terseret, asang kupang tidak goyah. Jadi sembari melihat dengan kebijaksanaan fenomena yang sedang muncul dengan batin yang tidak terseret dan dengan batin yang tidak goyah. Tang vidva manubruhaye. Nah, setelah memahami demikian, seseorang hendaknya tumbuh. Tumbuh di sini artinya seseorang hendaknya tumbuh batinnya atau berkembang dalam batinnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada 3 hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah jangan kembali ke masa lampau. Yang kedua, jangan merindukan yang akan datang. Yang ketiga, hendaknya seseorang melihat dengan kebijaksanaan, dengan pandangan terang, fenomena yang saat ini sedang
terjadi, sedang muncul. Tentu dengan batin yang tidak terseret, dengan batin yang tidak goyah. Nah, 3 hal ini yang mesti kita ketahui. Nah, kalau kita memperhatikan 3 hal ini, maka kita bisa menemukan bagaimana anjuran Guru Agung kita Sang Buddha adalah untuk hidup saat ini dan sekarang. Tetapi ingat, hidup saat ini dan sekarang pun juga tidak hanya sekedar saat ini dan sekarang. Tidak hanya sekedar, oh saya tahu apa yang sedang terjadi. Tidak. Tetapi juga harus dengan kebijaksanaan. Maka Sang Buddha menggunakan istilah vipassati, yang mana merupakan kata kerja dari vipassana. Jadi kalau kita berbicara tentang 2 jenis pengembangan batin, yaitu samatha vipassana. Nah, di sini mengacu kepada vipassana. Dan tidak hanya sekedar melihat dengan kebijaksanaan, tetapi juga di situ ada kualitas yang lainnya, asang hirang, asang kupang. Ini sebenarnya penegasan bahwa melihatnya juga melihat dengan kebijaksanaan. Sehingga apa? Sehingga batin tidak terseret asang hirang. Dan batin juga tidak goyah asang kupang, stable, tidak labil. Nah, sehingga 3 hal ini kemudian dijelaskan oleh Guru Agung kita Sang Buddha di sutta yang sama, di khotbah yang sama. Ketika dikatakan atitang dan wagameya, seseorang hendaknya tidak kembali ke masa lampau, Sang Buddha juga menyebutkan apa yang dimaksud dengan kembali ke masa lampau. Karena sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan tidak kembali ke masa lampau, maka harus tahu apa yang dimaksud dengan kembali ke masa lampau. Nah, yang dimaksud dengan kembali ke masa lampau, yang itu tentu tidak sesuai dengan praktek Dhamma, praktek ajaran yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, adalah ketika seseorang berpikir-pikir tentang dirinya di masa lampau. Berkaitan dengan 5 gugusan. Tetapi tidak hanya sekedar berpikir-pikir, tetapi di sana juga memunculkan nandi. Nandi itu artinya adalah desire, nafsu keinginan, kemelekatan, kegembiraan, kesenangan di sana. Dengan berpikir, wah dulu tubuh saya, fisik saya seperti itu. Misalnya kita berpikir-pikir dengan kegembiraan, dengan kemelekatan, dengan kesenangan, dengan kotoran batin. Dulu tubuh saya cantik seperti itu. Dulu tubuh saya tampan seperti itu. Dulu saya masih muda. Dulu saya masih sehat. Membanding-bandingkan dengan dulu, dengan apa? Kotoran batin. Atau misalnya berpikir-pikir tentang yang masa lampau berkaitan dengan perasaan. Wah, dulu saya pernah merasakan ini. Merasakan kenyamanan, merasakan rasa enak, merasakan kesenangan. Memikirkan apa yang lampau dengan kemelekatan di sana. Dengan kegembiraan, dengan nandi di sana. Nah, dalam kitab komentar, tidak hanya sekedar nandi, tetapi seseorang berpikir-pikir tentang masa lampau, berkaitan dengan jasmaninya, berkaitan dengan perasaannya, berkaitan dengan persepsi gambaran-gambaran batinnya, memori-memori yang muncul, berkaitan dengan bentuk-bentuk pikiran dan juga kesadaran, berpikir-pikir tentang apa yang terjadi di masa lampau dengan tanha dan titik, nafsu keinginan dan pandangan. Nah tentu, kalau kita perhatikan tidak hanya
kita berpikir-pikir kaitannya dengan 5 kukusan. Kalau kita pecah lagi, dan itu juga ditemukan di dalam khotbah lainnya yang juga Batik Karata, tetapi di Mahakacana Batik Karata, di sana tidak hanya berpikir-pikir tentang 5 kukusan secara yaitu general, tentang apa itu jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk batin, dan juga kesadaran, tetapi juga pengalaman-pengalaman indera. Pengalaman tentang mata dan bentuk, telinga dan suara, hidung dan bebauan, lidah dan rasa, tubuh dan kecapan batin, dan juga objek batin. Berpikir-pikir dengan terhadap masa lampau, kemudian memunculkan apa? Memunculkan kesenangan di sana. Nah, di dalam Mahakacana Batik Karata memunculkan candaraga. Itu juga sebenarnya sinonim dengan nanti. Candaraga adalah keinginan dan nafsu. Canda keinginan, raga adalah nafsu. Jadi berpikir-pikir tentang pengalaman-pengalaman masa lampau berkaitan dengan mata, dengan telinga, dengan lidah, dengan hidung, sentuhan, dan juga bentuk-bentuk batin, apapun pengalamannya, kemudian memunculkan nafsu dan juga keinginan. Nah, batinnya, kesadarannya diikat, dibelenggu oleh nafsu dan keinginan. Artinya dengan kata lain adalah berpikir-pikir tentang masa lampau yang disertai dengan kotoran batin. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kembali ke masa lampau. Dan ini berbahaya. Maka kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pernah membaca Sabba Sutta, yaitu khotbah tentang semua asava, semua kotoran batin. Nah, di sana ketika dikatakan apa yang dimaksud dengan ayoni somalazikara, perhatian yang tidak bijak, salah satunya adalah ketika seseorang berpikir-pikir tentang masa lampau. Saya dulu itu ada atau tidak ya? Saya dulu itu bagaimana? Saya dulu itu sebenarnya apa? Dan sebelum saya yang dulunya dulu itu seperti apa? Berpikir-pikir tentang yang lampau, tentang dirinya, ada atau tidak ada. Kalau ada itu seperti apa, bagaimana? Berpikir-pikir tentang masa lampau, dan itu menimbulkan sebuah persepsi bahwa ada aku, ada diri. Dan itulah kenapa di dalam kitab komentar Batik Karata, kemudian berpikir-pikir tentang masa lampau itu disertai dengan tanha dan didi, nafsu keinginan dan pandangan. Nah, didi di sini biasanya mengacu kepada sebuah pandangan bahwa ada aku, bahwa ada atma, ada atta. Nah, oleh sebab itu, kembali ke masa lampau dengan nanti, dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dengan kemelekatan, dengan tanha, dengan didik, dengan nafsu keinginan, dengan pandangan, dengan keinginan dan dengan nafsu candaraga, itu yang justru membawa seseorang terus dicengkeram oleh duka penderitaan. Nah, sehingga apa yang dimaksud dengan atitang nanwagameya adalah ketika seseorang walaupun ada memori tentang masa lampau, pikiran tentang tubuhnya di masa lampau, persepsinya di masa lampau, perasaannya di masa lampau, bentuk-bentuk batinnya di masa lampau, kesadaran di masa lampau, tetapi di sana tidak memunculkan kotoran batin. Tidak memunculkan nandi, tidak memunculkan kemelekatan di sana, tidak memunculkan kegembiraan di sana. Itu artinya tidak kembali ke masa lampau.
Makanya kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bermeditasi, misalnya suatu kali bermeditasi mendapatkan kedamaian, mendapatkan konsentrasi, ya pada saat itu wajar muncul konsentrasi, muncul kedamaian. Tetapi kalau kemudian kedamaian tersebut pada saat meditasi di sesi selanjutnya dipikir-pikir terus, kapan ya saya dapat kedamaian yang lagi seperti yang dulu? Justru walaupun pada saat mencapai mendapatkan kedamaian dalam meditasi itu baik, karena itu merupakan petanda bahwasanya batin berisikan dengan kondisi yang positif, yang baik, yang bermanfaat. Tetapi begitu memunculkan kemelekatan terhadap hal tersebut, berpikir-pikir tentang yang lampau, nah itu juga menjadi masalah. Bukan mendapatkan kebahagiaan yang sama, tetapi malahan keresahan, kegelisahan, kecemasan, ketidaknyamanan malahan akan muncul. Maka bahkan dengan pengalaman-pengalaman yang lampau sekalipun, yang baik sekalipun, nah itu juga jangan sampai kemelekatan itu muncul. Maka dalam khotbah lainnya juga dikatakan bahwa ada dua hal. Seseorang hendaknya tidak, batinnya jangan sampai berpencar keluar, dan jangan sampai stuck atau katakan terikat di dalam. Ini dalam khotbah lain. Berpencar keluar artinya ketika melihat objek, mendengar suara, membaui bebauan, mengecap rasa bersentuhan. Nah, pada saat itu muncul kemelekatan, muncul kegembiraan, muncul kotoran batin. Artinya batin scattering di luar secara eksternal. Batin berpencar secara eksternal. Nah, bagaimana seseorang dikatakan batin terikat secara internal? Nah, ketika dikatakan seseorang bahkan orang mencapai pencapaian jana 1, 2, 3, 4, itu baik, sangat baik. Dalam meditasi yang diajarkan Sang Buddha, jana itu sangat baik, baik untuk dicapai. Tetapi kalau kemudian memunculkan kemelekatan terhadap itu juga, Sang Buddha menegaskan kepada para siswa beliau untuk jangan melekati jana. Bahkan itu pun juga tidak layak untuk dilekati. Dan kalau melekati itu dikatakan sebagai ya terikat secara internal, dan itu juga menjadi rintangan. Maka dalam meditasi pun ya kita berpikir-pikir tentang masa lampau, kebahagiaan yang lampau, kedamaian yang lampau, menginginkan kembali supaya yang akan datang muncul, itu juga bisa menjadi masalah dalam meditasi. Bukan ketenangan yang diperoleh, tetapi malahan kotoran batin yang muncul, kecemasan yang terjadi, yang timbul, kegelisahan yang akan muncul. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana seseorang hendaknya tidak kembali ke masa lampau. Artinya jangan memunculkan yaitu kemelekatan terhadap apa yang sudah terjadi. Dan juga apa yang dimaksud dengan napadi kangkeana gatang? Bahwasanya seseorang hendaknya jangan merindukan yang akan datang. Jangan mengharapkan yang akan datang. Napadi kangke, pati kangka itu artinya kangka itu mengharapkan. Ya, napadi kangke ya tidak mengharapkan atau tidak merindukan yang akan datang. Anagatang yang akan datang atau yang belum tiba. Nah, bagaimana seseorang dalam khotbah yang sama Sang Buddha mengatakan dikatakan sebagai merindukan yang akan datang. Jadi sebelum kita mengatakan tidak merindukan yang akan datang, maka kita harus tahu bagaimana seseorang dikatakan sebagai merindukan yang akan datang. Nah, kalau yang tadi adalah berpikir-pikir tentang yang lampau dengan nanti, dengan kemelekatan, dengan kesenangan di sana. Nah, sedangkan merindukan yang akan datang adalah ketika berharap-harap dengan kotoran batin,
dengan nanti, dengan kemelekatan, dengan kesenangan tentang sesuatu yang belum terjadi. Yaitu seperti misalnya, semoga tubuh saya seperti ini di masa mendatang. Nah, di sana memunculkan kegembiraan, memunculkan kesenangan. Ya mungkin dalam hal ini secara umum di masyarakat wajar. Misalnya apa? Wah, mudah-mudahan saya sehat, mudah-mudahan saya tetap cantik, tetap awet muda, mudah-mudahan rambut saya tetap hitam, mudah-mudahan gigi saya tidak ompong. Nah, secara umum di masyarakat itu sesuatu yang tampaknya wajar. Tetapi di dalam Dhamma, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi apa yang sedang terjadi ketika kita berharap-harap tentang yang akan datang, di situ ada kemelekatan. Di situ ada kotoran batin. Diakui atau tidak diakui, di situ ada kotoran batin. Di situ ada nandi, di situ ada candaraga, ada nafsu, ada keinginan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika apa yang diinginkan tidak diperoleh, menderita. Nah, sehingga di sini mengharapkan semoga tubuhku di masa mendatang seperti ini. Semoga perasaanku di masa mendatang seperti ini. Tidak mau seperti itu. Mengharapkan semoga semua gambaran batin, semua memori, semua persepsi di masa mendatang hanya seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Berharap-harap cemas. Semoga bentuk-bentuk batin yang muncul di masa mendatang harus seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Semua kesadaran yang muncul di masa mendatang harus seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Di sana ada kotoran batin. Dan ketika itu terjadi, sebenarnya seseorang sudah menderita. Dan lebih menderita lagi ketika apa yang diharapkan, apa yang diinginkan ternyata tidak terwujud, tidak terkabul. Nah, sehingga di sini yang dimaksud dengan napadi kangkeana gatang, tidak merindukan yang akan datang, ya tidak kemudian dengan kemelekatan, dengan kotoran batin, berharap-harap sesuatu yang belum terjadi. Dan ini tidak hanya sekedar berkaitan dengan 5 gugusan. Ya, sebenarnya 5 gugusan yang mengacu pada semuanya, tetapi kalau kita memilah-milah lagi, ya termasuk di dalamnya adalah apapun pengalaman-pengalaman yang muncul berkaitan dengan 6 indera kita. Berharap-harap misalnya, semoga yang saya lihat ini tidak boleh itu. Semoga yang saya dengar ini tidak boleh itu. Semoga yang saya baui ini tidak boleh itu. Berharap-harap tentang yang akan datang yang belum terjadi, nah itu adalah artinya mengharapkan, merindukan yang belum terjadi, dan dalam praktek Dhamma, yaitu mesti dihindari. Tetapi dalam praktek Dhamma, ya berkaitan dengan masa mendatang, tidak dirindukan. Mungkin seseorang bertanya, kalau begitu berarti kita tidak boleh berusaha. Sebenarnya tidak masalah. Usaha penting. Anda misalnya sebagai seorang rumah tangga yang mencari materi penting. Tetapi dengan kebijaksanaan juga harus tahu bahwasanya segala sesuatu adalah tidak kekal. Yang bisa dilakukan adalah berusaha. Tetapi tahu di saat yang sama bahwa apapun yang diusahakan juga belum tentu selamanya pasti akan tercapai. Nah, melihat ketidakkekalan di sini, ketidakpastian di sini, walaupun berusaha, tetapi tidak mengharap, tidak merindukan yang akan datang. Sehingga ketika sesuatu terjadi, ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan, seseorang tidak akan menderita. Karena ada kebijaksanaan di sana. Melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, yang terbaik,
tetapi juga tahu bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Segala sesuatu sebenarnya yang akan datang adalah tidak pasti. Sehingga ketika terjadi apapun yang terjadi di masa mendatang, seseorang tidak akan menderita. Artinya tidak mengharap harus seperti keinginan saya. Tidak. Nah, sehingga di sini nak palik kangkana katang adalah seseorang tidak berharap-harap dengan nanti, dengan kesenangan, dengan kotoran batin tentang yang akan datang. Nah, sementara meninggalkan pemikiran tentang yang lampau dan yang akan datang, artinya pemikiran yang disertai dengan kotoran batin, nah Sang Buddha kemudian mengajak kita untuk hidup saat ini, untuk melihat dengan kebijaksanaan fenomena yang sedang muncul. Nah, bagaimana seseorang melihat dengan kebijaksanaan fenomena yang sedang muncul? Nah, di sana Sang Buddha menyebutkan bahwasanya ya sama. Jadi seseorang ini harus melihat dari dua cara. Apa yang dimaksud dengan tidak melihat dengan kebijaksanaan fenomena yang sedang muncul, dan apa yang dimaksud dengan melihat dengan kebijaksanaan fenomena yang sedang muncul. Nah, tentu di sini adalah melihat dengan tidak bijaksana fenomena yang sedang muncul, yang mana adalah batin yang diseret atau sanghirati. Batin yang diseret oleh apa? Nah, pertama harus kita ketahui dalam kitab ulasan ini juga penting, ya. Dalam kitab ulasan yang dimaksud dengan melihat dengan kebijaksanaan tepat di sana fenomena yang sedang muncul adalah melihat dengan pemahaman bahwa apapun yang sedang muncul ini adalah anicca. Yang sedang muncul ini ketika dilekati membawa kepada duka penderitaan. Yang sedang muncul ini sebenarnya adalah anatta, non-self. Jadi melihat dari apa? Dari sisi anicca, duka, anatta. Makanya tadi di depan ada syair bahwasanya sabe sangkara anicca, sabe sangkara duka, sabe dhamma anatta. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Duka dan juga segala sesuatu, segala fenomena adalah anatta, tanpa diri. Dan ketika seseorang melihat hal tersebut dengan kebijaksanaan, maka memunculkan apa? Nibbida. Atau nibindati duke, seseorang memunculkan nibbida di dalam penderitaan, memunculkan kemuakan, ketidaktertarikan di dalam penderitaan. Dan itu adalah satu jalan yang membawa kepada kesucian. Nah, yang dimaksud dengan melihat dengan kebijaksanaan yang sedang muncul ini adalah demikian. Melihat dari sisi anicca, dari sisi dukkha, dari sisi anatta. Ketika orang melihat dari sisi tiga hal ini, maka memunculkan nibbida. Nah, dalam kitab ulasan juga disebutkan. Jadi ada 7 macam perenungan. Nah, 7 macam perenungan di sini adalah anicca, dukkha, anatta, nibbida, viraga, nirodha, dan patinisaga. Nah, di sini kalau seseorang melihat apa yang sedang muncul dari sisi anicca, ketidakkekalan, ataupun dari sisi dukkha, penderitaan, atau dari sisi anatta, maka akan memunculkan nibbida. Nibbida adalah ketidaktertarikan atau disenchanted. Ada yang menerjemahkannya kemuakan, merasa muak. Tapi muak di sini bukan muak karena kebencian, muak karena pemahaman bahwa ini tidak kekal. Ketika muncul nibbida, maka memunculkan viraga. Viraga adalah tidak bernafsu, ya. Tidak bernafsu terhadap apa yang sedang muncul. Ketika tidak bernafsu, ya akan muncul yaitu nirodha, kepadaman.
Karena apa yang tidak dilekati pada akhirnya juga lenyap. Dan sehingga memunculkan patinisaga, pelepasan kotoran batin. Nah, melihat dari sisi apa yang sedang muncul saat ini adalah melihat apa yang sedang terjadi berkaitan dengan jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk batin, dan juga kesadaran dari sisi ketidakkekalannya. Dukkha dari sisi anatta. Sehingga apa? Memunculkan nibbida, ketidaktertarikan, dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar hidup saat ini dan sekarang. Kalau kita berpikir saat ini dan sekarang, ya sebenarnya pada saat kita itu sadar dengan saat ini dan sekarang, yang kita sadar, kita tahu. Tetapi apakah ketika kita tahu dengan saat ini dan sekarang, itu bisa dikatakan sebagai vipassana atau sebuah kebijaksanaan? Tidak semata-mata demikian. Dan ini juga disebutkan di dalam, yaitu Mahasatipatthana Sutta. Nah, di sana Sang Buddha menyatakan bahwa ketika seseorang berjalan, maka seseorang harus mengetahui. Ketika berdiri, duduk, ketika berbaring, seseorang harus mengetahui. Tetapi mengetahui di sini juga menggunakan istilah pajanati. Nah, pajanati itu adalah kata kerja panya, kebijaksanaan. Artinya mengetahui, memahami dengan kebijaksanaan. Jadi tidak semata-mata tahu, tetapi harus ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti apa? Kebijaksanaan bahwa aktivitas yang sedang dilakukan ini sebenarnya merupakan bagian dari anicca, ketidakkekalan. Sesuatu yang bisa membawa bahaya, penderitaan. Dan hanya sekedar fenomena yang sedang berproses tanpa ditemukan di dalamnya ada diri, ada atta, anicca, dukkha, dan anatta. Maka ketika sedang berjalan, ya seseorang tahu dengan kebijaksanaannya bahwa tidak ada inti, tidak ada diri, tidak ada katakan self yang sedang berjalan, yang ada hanya sekedar yaitu batin dan jasmani. Sekedar itu. Nah, di sini juga sama. Pacu bananca yo damang tata tata vipassati, artinya seseorang melihat tepat di sana dengan kebijaksanaan fenomena-fenomena yang sedang muncul. Nah, sehingga melihat dengan cara pandang demikian dari sisi anicca, dukkha, dan anatta, maka seseorang tidak akan terseret. Seseorang menjadi asang hirang. Asang hirang di sini artinya tidak terseret. Tidak katakan terbawa ke dalam. Artinya detach, tidak melekat. Nah, tidak terbawa ke dalam, tidak terseret, dengan kata lain tidak melekat. Dalam hal ini adalah seseorang ketika melihat jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk batin, dan juga kesadaran, seseorang tidak terperangkap ke dalam sebuah pandangan atau persepsi bahwa ada diri. Nah, sementara itu dalam khotbah ini Bhattikarata Sutta, seseorang yang terperangkap terhadap apa yang saat ini sedang terjadi adalah ketika seseorang melihat tubuh yang sedang dilihat ini, mengaitkannya dengan keberadaan atta, keberadaan diri. Menganggap bahwa ada 4 biasanya ya. Jadi menganggap bahwa misalnya, oh tubuh ini adalah diri. Ada anggapan demikian. Atau misalnya dengan anggapan bahwa diri ini memiliki tubuh, bahwa tubuh ini dimiliki oleh diri. Atau ada diri di dalam tubuh. Atau tubuh ini berada di dalam diri. Ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sedang bermeditasi biasanya bisa merasakan demikian. Merasakan seakan-akan bahwa tubuh ini adalah diri. Atau merasakan bahwa ada diri di dalam tubuh kita. Atau seakan-akan bahwa tubuh ini berada di dalam diri yang besar.
Atau tubuh ini adalah milik diri. Dan tidak hanya berkaitan dengan tubuh, dengan perasaan juga. Kita merasakan sesuatu, kemudian kita di situ ada persepsi, ada diri. Perasaan adalah diri. Atau perasaan milik diri, atau diri di dalam perasaan, atau perasaan berada di dalam diri. Bahkan ketika muncul gambaran batin tertentu, seakan-akan bahwa gambaran batin itu, pengalaman dari gambaran batin, pengalaman dari sanya itu adalah diri. Atau diri di dalam sanya itu, persepsi. Atau persepsi di dalam diri. Dan seterusnya, termasuk bentuk-bentuk batin dan juga kesadaran. Bisa memunculkan persepsi demikian. Mengapa bisa demikian? Terperangkap ke dalam persepsi bahwa ada diri, ya karena melihat dengan tidak menggunakan kebijaksanaan. Karena melihat bukan dengan sisi anicca, dukkha, anatta, tetapi sebaliknya melihatnya dari sisi nicca, sukha dan atta. Seakan-akan ada yang kekal. Seakan-akan ada sesuatu yang memberikan kebahagiaan yang hakiki. Seakan-akan ada atta. Nah, orang demikian artinya adalah terperangkap, terseret di dalam apa yang sekarang sedang terjadi. Tetapi anjuran Guru Agung kita Sang Buddha adalah bagaimana bahkan ketika sadar, perhatian dengan apa yang saat ini sedang terjadi pun harus melihatnya dari sisi anicca, dukkha dan anatta, sehingga seseorang tidak terperangkap ke dalam pandangan, ke dalam persepsi bahwa ada diri. Tidak kemudian berpikir-pikir bahwa tubuh adalah diri, tidak berpikir-pikir bahwa diri memiliki tubuh atau tubuh di dalam diri atau diri di dalam tubuh. Demikian pula adalah perasaan, tidak berpikir-pikir bahwa perasaan adalah diri atau diri memiliki perasaan atau perasaan di dalam diri di dalam perasaan. Tidak berpikir-pikir bahwa persepsi adalah diri atau diri di dalam persepsi, persepsi di dalam diri, atau persepsi milik diri. Tidak berpikir-pikir demikian. Yang adanya sekedar apa? Fenomena. Sekedar dhamma yang sedang muncul, tetapi tidak memunculkan sebuah persepsi, pandangan bahwa ada diri. Nah, orang demikian adalah seseorang yang tidak terperangkap, tidak terseret ke dalam apa yang sedang terjadi. Dan itulah yang diharapkan. Itulah kenapa dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, seperti misalnya di dalam Bahya Daruciriya Sutta, ya, Bahya Sutta, ya, Bahya Sutta. Nah, di sana ada seseorang bernama Bahya Daruciriya, seorang pengembara yang datang kepada Sang Buddha dan meminta nasihat wejangan singkat dari Sang Buddha. Nah, Sang Buddha hanya mengatakan, tidak matang bawisati. Sute suta matang bawisati, mute muta matang bawisati, vinyate vinyata matang bawisati. Ketika melihat, itu hanya sekedar pengalaman melihat. Ketika mendengar, itu hanya sekedar pengalaman mendengar. Ketika merasakan, membawahi, mengecap, bersentuhan, itu hanya sekedar pengalaman semata. Bahkan ketika berpikir, itu hanya sekedar pengalaman berpikir. Anjurannya demikian. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya seseorang tidak kemudian memberikan embel-embel, memberikan bumbu bahwa ada self, ada atta yang berperan di setiap pengalaman yang terjadi. Seakan-akan ketika kita melihat, ada sang diri yang sedang melihat. Atau mungkin ada diri lain yang sedang kita lihat. Ketika kita mendengar, seakan-akan ada sang diri yang sedang mendengar. Sementara ada juga misalnya suara orang lain, kemudian ada persepsi, ada diri lain yang berada di luar diri ini. Nah, tentu itu adalah latihan. Karena pada saat
muncul persepsi demikian, ya mau tidak mau harus kita akui itu adalah kotoran batin, itu adalah didik, itu adalah pandangan, dan itu adalah vipalasa. Itu adalah yaitu persepsi yang salah, yang error. Ya kita semua memiliki. Tetapi latihan dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah bagaimana melihat apa yang sedang terjadi, itu pun juga dari sisi anicca, dukkha, dan anatta. Sehingga tidak memunculkan sebuah persepsi pandangan bahwa ada diri. Itu yang dimaksud dengan asang hirang. Nah, sanggupang tentunya adalah ketika batin, nah di sana tidak terperangkap, tidak terseret ke dalam pandangan bahwa ada diri, ya batin menjadi stable. Batin menjadi stable, tidak gelisah, menjadi tenang, menjadi kokoh di sana. Dan itulah yang mesti dikembangkan. Nah, sehingga dalam itu syair selanjutnya, Sang Buddha mengatakan, ajewa kicamatapang kojanya maranang sube. Hari ini juga usaha harus dilakukan. Ajewa, aja ewa. Aja itu hari, ya. Ewa itu adalah ya ini juga, hari ini juga. Kicang atapang itu hanya usaha. Kicang dilakukan. Hari ini juga usaha harus dilakukan. Mengapa? Kojanya maranang sube. Siapa tahu kematian akan datang besok. Ya, kojanya maranang sube. Nahino sanggarang tena maha senena macuna. Karena tidak ada tawar-menawar dengan kematian beserta bala tentaranya. Artinya ya kapan saja kita akan mati. Karena kapan saja kita akan mati, ya seseorang yang memahami Dhamma, memahami pentingnya Dhamma, seseorang yang punya tujuan agar terbebaskan, ya memang harus mengusahakan saat ini dan sekarang. Jadi tidak menunggu besok, tidak menunggu, udahlah besok sajalah saya meditasi. Sekarang tidak usah meditasi, kita tunda. Ya kalau besok masih hidup. Kalau besok sudah meninggal, kita tidak tahu kemana kita akan terlahir lagi. Apakah mengenal agama Buddha lagi atau tidak, kita tidak tahu. Nah, sehingga seseorang yang memiliki sang vega, memiliki keterbukaan batin yang kuat, yang melihat yaitu bahaya dari alam sangsara atau sangsara baya, maka orang demikian ya berjuang hari ini juga. Tidak menunggu besok, tidak menunggu nanti, tetapi hari ini, saat ini, ya harus diperjuangkan, harus berjuang, usaha harus dilakukan. Karena kematian akan terjadi kapan saja. Ewang wiharing atapang, ini adalah syair selanjutnya, ahorata matentitang, demikianlah seseorang hendaknya berdiam di dalam ketekunan, di dalam usaha, ataping, ahorata matentitang, dan tidak bermalas-malasan, baik siang maupun malam. Ya. Atanditang, tandita itu malas. Atanditang itu tidak bermalas-malasan. Ahorata, dari kata ahorata, aha, itu hari, siang, rata itu malam. Jadi tidak bermalas-malasan, baik siang maupun malam. Artinya harus berdiam di dalam ketekunan, tidak bermalas-malasan, ya siang dan malam. Tangve badeka ratuti santo aji katemuni. Jadi demikianlah seorang muni, seorang petapa yang damai, ya santo muni itu mengacu pada Sang Buddha, ya seorang petapa yang damai menyebut orang tersebut sebagai badekarata. Sebagai, ya kalau kita menggunakan terjemahan dari Bante Katukurunde Nyanananda, berarti sebagai seorang yang ideal, seorang yang ideal untuk menyendiri, atau seseorang yang menyukai kesendirian, ya seseorang menyukai kesendirian. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya mengapa kita hendaknya yaitu hidup di saat ini, ya tentunya karena sekali lagi bahwa ajaran Sang Buddha, yang menjadi inti ajaran Sang Buddha tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, yang salah satunya bahwa penderitaan harus segera dilenyapkan. Nah, pelenyapan penderitaan hanya terjadi kalau seseorang hidup saat ini dan sekarang, bukan di masa lampau ataupun yang akan datang. Apalagi yang lampau telah ditinggalkan, yang akan datang belum tiba.
Sementara yang harus dihandle, yang harus kemudian kita merespon dengan kebijaksanaan adalah saat ini dan sekarang. Duka penderitaan dipahami dengan memperhatikan apa yang sedang terjadi. Sebab duka, yaitu kotoran batin, juga akan dilenyapkan, dipahami dan juga dilenyapkan, ya terutama dengan kita memperhatikan apa yang sedang terjadi. Termasuk lenyapnya dan jalannya juga berada di sini dan sekarang, saat ini dan sekarang, bukan lampau, bukan yang akan datang. Dan tentunya seseorang yang melihat bahaya dari tumimba lahir, bahaya dari yaitu lingkaran sangsara, maka seseorang hendaknya ya hari ini juga usaha mesti dilakukan. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan terjadi. Barangkali besok, bahkan tidak hanya besok, bahkan nanti malam pun juga bisa terjadi, kematian akan terjadi pada siapapun. Karena kita tidak bisa menawar kepada sang kematian. Matinya besok aja ya tidak bisa. Nanti matinya 100 tahun ya tidak bisa. Kita tidak tahu kematian kapan akan terjadi. Maka anjuran Sang Buddha adalah ajewa kica matapang. Bahwa hari ini juga usaha harus dilakukan. Dengan cara hidup saat ini dan sekarang menggunakan kebijaksanaan. Senantiasa melihat apapun fenomena, ya baik berkaitan dengan jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk batin, dan juga kesadaran, atau katakan apapun pengalaman yang muncul, baik pengalaman mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran itu sendiri, melihatnya dari sisi anicca, dukkha, dan anatta. Melihat dengan kebijaksanaan, vipassati. Dengan demikian, maka seseorang dikatakan telah mempraktikkan ajaran Sang Buddha, dan orang demikian disebut sebagai Baddheka Rata. Seseorang yang menyenangi kesendirian. Atau seseorang, ya katakan, seseorang yang menggunakan harinya ya dengan baik. Atau dikatakan inilah satu kemelekatan yang baik. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini Baddheka Rata Sutta ya telah dibahas, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Ya, yang terpenting lagi adalah bagaimana ajaran yang begitu luar biasa, begitu mendalam, begitu indah telah disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha dapat kita implementasikan, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari demi kebahagiaan kita semua, demi pembebasan bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah bersama-sama ya kembali kita melihat khutbah yang dipaparkan Sang Buddha. Ya semoga kita semua maju dalam dhamma, sabbisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante, uraian luar biasa untuk kita semua. Mungkin yang bisa saya tangkap yang diuraikan Bante tadi, jangan kembali ke masa lampau, jangan merindukan yang akan datang, karena yang lampau sudah ditinggalkan, sedangkan yang datang belum tentu. Begitu ya Bante? Ya, betul. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan untuk langsung raise hand atau via chat di Zoom maupun di YouTube. Mungkin operator ada pertanyaan yang masuk. Budaya